Pada tahun 1972 ini diadakan suatu penelitian ya bro, atau uji coba yang dipimpin oleh Maharishi Mahesh Yogi. Dan penelitian ini diadakan di 24 kota di Amerika bagian utara. Dan ini melibatkan 10.000 orang. Nah, Maharishi Mahesh Yogi mengatakan bahwa setidaknya ketika ada 1% saja di seluruh distrik atau perkotaan di suatu daerah itu melakukan meditasi tertentu atau gerakan atau teknik meditasi tertentu, itu bisa mengurangi tingkat kejahatan atau kriminalitas di daerah tersebut. Dan teknik meditasi ini adalah meditasi transendental. Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Di video kali ini aku ingin menjawab sebuah pertanyaan, yaitu tentang Maharishi Effect ya. Nah, oke, kita langsung saja mulai dengan penjelasan-penjelasan ini. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaanmu tadi bro. Oke, langsung aja. Jadi siapa itu Maharishi Mahesh Yogi? Maharishi Mahesh Yogi itu adalah pemimpin spiritual ya, yang berasal dari India. Dari gurunya, dia mendapatkan sebuah ilmu meditasi. Dan ilmu meditasi ini disebarkan di seluruh Barat, atau kita bisa bilang Eropa, Amerika, dan bangsa Barat lainnya ya. Ini dinamai atau kita sering mengenal dengan nama meditasi transendental. Dan dari hasil beberapa orang melakukan meditasi transendental tersebut, ternyata hasilnya cukup mengesankan bro. Dari 1% saja, itu bisa mengubah keadaan di suatu wilayah atau di suatu daerah. Yang jadi penelitian kan karena 24 kota tadi di Amerika Serikat ya, di kota tersebut, itu terbukti ternyata kejahatan menurun. Tingkat kriminalitas juga menurun. Hampir di segala faktor, bahkan di rumah sakit, di UGD, dan lain sebagainya. Ternyata terbukti mengalami penurunan. Lalu, keadaan ini sering disebut sebagai Maharishi Effect. Karena pendirinya adalah Maharishi dan menggunakan teknik yang didirikannya yaitu meditasi transendental. Nah, ini aku juga ada satu pernyataan yang menarik ya bro. Ini aku bacakan. Penelitian di Amerika Serikat juga menyimpulkan bahwa pasien serangan jantung yang melakukan meditasi transendental bisa mengurangi angka kematian. Dalam pertemuan Asosiasi Jantung Amerika Serikat para peneliti mengatakan mereka memberikan berbagai saran kepada sekitar 201 warga Amerika keturunan Afrika untuk melakukan meditasi atau mengubah gaya hidup. Setelah 9 tahun, kelompok yang melakukan meditasi memiliki angka kematian serangan jantung, stroke, 47% lebih rendah. Penelitian tersebut dilakukan oleh kedokteran di Wisconsin dengan Universitas Maharishi di Iowa. Jadi pernyataan ini sebetulnya menggiring kita untuk penasaran ya, kenapa bisa meditasi transendental ini merubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Oke, maka dari itu kita lanjut ke bagian apa itu meditasi transendental. Jadi, diambil dari kata transenden yang berupa melampaui pemikiran-pemikiran kita, apa yang kita lihat di alam semesta. Itu menjadikan meditasi transendental adalah meditasi yang melampaui pemikiran kita. Jadi ketika meditasi kita melepaskan yang namanya fokus dari suatu hal tertentu atau pikiran tertentu, dan itu menjadikan
kita dalam keadaan transenden. Nah, ini berbeda dari meditasi yang biasanya ya. Meditasi yang biasanya mengandalkan tarian atau misalkan nyanyi-nyanyian. Nah, meditasi ini mengandalkan sebuah mantra yang diucapkan oleh guru-guru spiritual atau guru-guru meditasi. Jadi, guru meditasi ini sudah tersebar di berbagai belahan dunia, dan ini mengajarkan meditasi transendental dan beserta mantra-mantranya. Jadi ketika kita meditasi, kita disebutkan mantra apa misalkan seperti itu. Lalu kita memikirkan hal tersebut. Itu yang membuat kita jadi cepat fokus. Dan setelah fokus itu kita barulah bisa masuk ke dalam keadaan transenden. Nah, yang aku tahu gitu ya bro. Aku juga belum pernah. Lalu Maharishi Mahesh Yogi dalam wawancaranya mengatakan, prinsip dari meditasi transendental adalah keadaan batin memiliki sifat kebahagiaan tanpa batas. Dikatakan pikiran selalu bergerak ke arah kebahagiaan yang lebih besar karena pikiran bergerak ke dalam batin. Dalam meditasi ini kita tidak konsentrasi atau mengontrol pikiran. Jadi jelas bahwa meditasi transendental itu membawa kita kepada suatu keadaan yang dinamakan kebahagiaan sejati di dalam diri. Nah, mungkin di konten kali ini ya terdapat beberapa bacaan-bacaan ya bro, dan karena aku nggak hafal ya, aku bacakan aja mending. Lanjut. Jadi dikutip dari buku Law of Resonance karya Pierre Frank, meskipun orang tidak bisa membuktikan hal ini secara ilmiah, tetapi hal ini tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai Maharishi Effect. Pierre melanjutkan dalam tulisannya bahwa untuk kekuatan yang bisa merubah suatu lingkungan atau daerah, bukan hanya meditasi saja, tetapi juga keyakinan dan apa yang Anda rasakan. Keyakinan dan perasaan positif adalah komponen dasar dari meditasi dan doa. Nah, itu kata Pierre Frank seperti itu. Nah, lalu kenapa 1% ini bisa mempengaruhi 99% keadaan? Padahal kan lebih besar 99%-nya kan. Ternyata 1% ini berpengaruh loh. Itu. Jadi ini berkaitan dengan ilmu fisika kuantum dan juga bioenergi ya. Jadi bagi kedua ilmu ini, itu ketika keyakinan kita terhadap sesuatu, itu akan memancarkan suatu vibrasi atau energi. Dan vibrasi atau energi ini akan meningkat atau berkali-kali lipat. Itu ketika kita melakukannya secara bersama-sama dengan orang yang memiliki kesadaran atau keyakinan yang sama. Jadi kalau satu aja mungkin menyebarkan energi atau vibrasi saja, tapi ketika dilakukan bersama-sama atau berkelompok, walaupun itu dalam kelompok kecil, keyakinannya sama atau minor ya, tapi itu bisa mempengaruhi, bahkan energinya itu bisa berkali-kali lipat daripada orang yang tidak sekeyakinan. Itu. Jadi ini sama seperti orang-orang misalkan minoritas atau gimana ya. Ketika orang minoritas ini kuat dan keyakinannya sama, dia bahkan bisa merubah suatu keadaan di suatu daerah. Jadi gitu bro. Jadi yang aku pelajari adalah kunci dari Maharishi Effect ini yaitu mengumpulkan orang-orang dengan keyakinan yang sama untuk menyebarkan energi atau vibrasi yang dimilikinya. Dan ketika melakukan meditasi transendental ini, energi atau vibrasinya adalah energi kebahagiaan. Jadi kita sendiri sudah bahagia, ditambah orang-orang lain di sekitar kita yang membentuk suatu kebahagiaan atau keyakinan yang sama, disebarkan di daerah tersebut. Dan dari masyarakat yang kecil atau kelompok yang kecil itu dapat mempengaruhi masyarakat yang lebih luas. Jadi gitu bro, apakah mungkin kita atau aku bisa merubah dunia menjadi tempat yang lebih baik?
seperti superhero, seperti Superman misalkan. Ya.